Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin perkenalkan, nama saya Nasya Abdillah Ainura. Saya berasal dari Universitas Jambi. Di sini saya akan mewawancarai Bapak mengenai pendidikan multikultural yang ada di lingkungan sekolah Bapak. Sebelum itu, boleh Bapak memperkenalkan diri terlebih dahulu? Baiklah. Nama saya Sunarto MPD. Saya ngajar di SMP Negeri 11 Kota Jambi, yang mana dipimpin oleh seorang kepala sekolah bernama Bapak Aprizon SPD MPD. Jadi saya sudah ngajar mulai dari tahun 2008 hingga saat ini di SMP Negeri 11 Kota Jambi. Baik Pak. Untuk itu, apakah di lingkungan sekolah tempat Bapak mengajar sudah menerapkan pendidikan berbasis multikultural? Di lingkungan SMP Negeri 11 Kota Jambi memang sudah menerapkan sistem pembelajaran multikultural, karena di SMP Negeri 11 itu bermacam-macam suku, budaya, termasuk juga agama yang perlu diterapkan pendidikan sistem multikultural. Ya, lalu bagaimana Pak penerapan nilai-nilai multikultural di lingkungan sekolah tempat Bapak mengajar? Nah, cara penerapannya itu dalam pembelajaran mereka dikenalkan dengan berbagai-bagai macam budaya dan saling menghargai antara sesama teman, sesama pembelajar, karena di dalam pendidikan multikultural ini anak-anak itu harus saling menghargai antara suatu daerah dengan daerah lain, antara budaya dengan budaya yang lain, antara perbedaan agama, saling menghormati dan saling menghargai ditanamkan kepada siswa tersebut, sehingga siswa tersebut merasa bagian dari satu, seperti yang sesuai dengan di Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda namun tetap satu. Lalu ada contoh, apakah di lingkungan sekolah Bapak itu contoh kegiatan sekolahnya? Contoh kegiatan dari multikultural itu, salah satunya itu ada kegiatan kalau di dalam kegiatan upacara, terutama dalam kegiatan upacara Sumpah Pemuda misalnya. Nah, di situ diadakan lomba-lomba, misalnya lomba-lomba dari daerah, pakaian-pakaian adat dari daerah, ya, dari bermacam-macam daerah, penampilan-penampilan tiap siswa ataupun bukan tiap siswa, tiap kelas gitu ya, perwakilan dari kelas-kelas itu menampilkan pakaian-pakaian budaya-budaya daerah sesuai dengan apa yang mereka pilih atau sesuai dengan yang diperintahkan oleh guru untuk membuat suatu karya mereka menampilkan pakaian-pakaian budaya tadi. Berarti seperti fashion show gitu ya? Nah, fashion show itu mereka tampil bermacam-macam ya, ada yang berpasang-pasangan, mulai dari hampir seluruh pakaian adat provinsi ditampilkan oleh mereka. Karena SMP Negeri 11 itu siswanya sangat banyak sekali, 1.100 siswa. Jadi penampilan mereka bisa didapatkan, diartikan mereka tidak punya kesulitan untuk nampil seperti itu. Apakah ada contoh lainnya lagi Pak selain itu? Contoh lain dalam toleransi dalam agama, ya, mereka kalau seandainya hari Jumat itu berbagi-bagi itu. Kalau orang umat Muslim mereka membacakan tahlil Yasin, kemudian umat Kristen juga ada tempatnya, mereka juga mempunyai kegiatan-kegiatan masing-masing. Jadi di sini biasanya di SMP 11 itu yang berjalan itu agama Kristen, Katolik, dan agama Islam. Mereka saling toleransi dalam bidang agama, dan itu kegiatannya juga mereka masing-masing sudah ada tempat masing-masing, dan itu saling hormati dan saling menghargai. Disiapkan untuk tempat-tempat agama-agama lain, walaupun mayoritas agama Islam di sini, tapi ada tempat khusus, ruangan khusus untuk mereka yang beragama Kristen dan Katolik itu. Lalu apakah
ada kendala yang Bapak hadapi saat menanamkan nilai-nilai toleransi dan menghargai perbedaan kepada siswa-siswa? Iya, kendala itu tentu pasti ada, terutama dari segi materi pembelajaran itu sekarang sangat terbatas jumlahnya, sehingga dalam penerapan itu juga kemudian dari orang tua siswa juga yang bermacam-macam kultur ini kan berbeda-beda pandangan terhadap pembelajaran multikultural ini. Nah, itu kendala-kendalanya itu dari segi materi pembelajaran tadi, kemudian tolak ukur dari pembelajaran itu sendiri belum ada, sehingga sangat sulit untuk apanya. Maka secara tidak langsung kadang penilaian itu dapat kita terapkan dengan cara belajar mandiri dari pemandangan aja itu ya, dari pengetahuan mereka yang mereka miliki. Lalu bagaimana cara Bapak mengatasi kendala tersebut, Pak? Nah, cara mengatasi kendala tersebut, ya saya seorang guru tentunya harus banyak belajar lagi dari buku-buku yang saya pelajarin mengenai multikultural ini, terutama dalam bagaimana ilmu tadi dapat diterapkan kepada anak sehingga anak dapat menerimanya, ilmunya ditransfer oleh gurunya. Tentunya saya harus banyak-banyak baca buku, banyak-banyak membuka suatu pembelajaran yang disesuaikan dengan keadaan zaman seperti sekarang ini. Baik Pak, terima kasih Pak untuk jawaban semua pertanyaan yang saya berikan tadi. Terima kasih juga untuk waktunya Pak. Ya. Saya akhiri wawancara ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.